Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Fitrah. Saya adalah pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 002 Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Win Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 4 dengan tema Teladan Mulia Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekali lagi kurang semangat. Apa kabar semuanya? Mantap. Sudah makan? Sudah mandi? Masih semangat? Kamu semangat? Kamu anak soleh? Masya Allah. Semangat semuanya di jam-jam yang rawan ini. Nah, baiklah, kita bertemu lagi pada hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, semuanya dipersilakan duduk kembali. Bisa, dan kembali bertemu dalam materi. Siapa yang masih ingat? Saya Pak, Ya, Kak. Apa itu? minggu lalu kita belajar tentang hadis keragaman Pak. Nah, bagus sekali. Nah, kita sudah mempelajari tentang hadis keragaman. Nah, jadi pada hari ini kita masuk ke dalam materi baru, yaitu keteladanan
mulia Asmaul Husna. Jadi pada kesempatan ini kita sama-sama belajar, sama-sama untuk mencari informasi tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna ini adalah pelajaran yang telah kita pelajari dari kelas 1 sampai dengan sekarang. Asmaul Husna ini, siapa yang masih ingat? Asmaul Husna artinya apa? Siapa yang masih ingat? Ya, belajar. Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlah Asmaul Husna ini ada berapa? Siapa yang masih ingat? Ada berapa? 99. Nah, Asmaul Husna ini dapat kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Pernah melihatnya? Pernah. Nah, pertama kita buka Al-Qur'an. Nah, itulah tampilan Asmaul Husna yang berjumlah 90. Nah, baik, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepada ke-12 dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa agar belajar keselamatan. Doa mulai. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, baik, sebelum itu Bapak minta kalian berdiri terlebih dahulu. Dan pada yang bertugas dipersilakan untuk hadir. Tujuan dari Bapak yang ingin Bapak sampaikan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama menjelaskan arti 5 Asmaul Husna. Nah, jadi dari 99 Asmaul Husna yang kita pelajari hanya 5, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, tujuan yang kedua yaitu kalian bisa membuat kaligrafi Asmaul Husna beserta arti
dan menjaga lisan. Nah, kita masuk ke dalam materi tentang menjelaskan arti 5 Asmaul Husna ini. Yang pertama, yaitu kita mulai dari Al-Malik. Al-Malik itu artinya Maharaja. Nah, yang punya arti lain yaitu penguasa segala sesuatu. Allah mengatur hidup, mati, rezeki, dan nasib seluruh makhluk. Nah, jadi kematian, jodoh, rezeki, nah itu ditentukan oleh Allah. Nah, siapa yang menentukannya? Allah. Nah, kekuasaannya mutlak, tak butuh bantuan siapapun. Selanjutnya, teladan yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kalian bisa belajar bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab. Kalau seandainya kalian diberikan tugas, nah mengerjakan sesuatu harus diselesaikan. Contohnya dalam mengerjakan PR. Nah, PR itu tugas pekerjaan rumah. Nah, bukan tugas pekerjaan sekolah. Nah, jadi kalau ada PR jangan dikerjakan di sekolah. Dan tugas itu kalau diberikan kepada kalian, maka kalian wajib mengerjakan, bukan orang lain yang mengerjakan tugas kalian. Maka ada tugas. Nah, tugas kalian memasang-pasangi nama Asmaul Husna dan artinya. Nah, jadi kalian pasang tugas dan contohkan mana nama Asmaul Husna dan artinya. Oke. Ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Oke. 5 Asmaul Husna yang harus kita hafal. Oke, sama-sama. 1, 2. 5 Asmaul Husna yang harus kita hafal. Al-Malik Maharaja, Al-Malik Maharaja, Al-Aziz Perkasa, Al-Aziz Perkasa, Al-Qudus Maha Suci, Al-Qudus Maha Suci, Assalam sejahtera, Assalam sejahtera, Al-Mu'min pemberi keamanan. Al-Mu'min pemberi keamanan. Sama-sama. 5 Asmaul Husna yang harus kita hafal. Al-Malik Maharaja, Al-Aziz Perkasa, Al-Qudus Maha Suci, Assalam sejahtera, Al-Mu'min pemberi keamanan. Mantap. Oke. Masih semangat? Masih. Nah, selanjutnya kita lanjut ya. Nah, selanjutnya tugas tentang kaligrafi. Ya. Ini kaligrafi sesuai kelompoknya masing-masing. Al-Malik menulis kaligrafi tentang Al-Malik beserta arti sampai dengan Al-Mu'min beserta artinya. Buat secantik mungkin. Oke? Nah, ini Bapak kasih kertas untuk kalian menulis kaligrafi. Harus saling bekerja sama. Nih, ya. Oke. Nah, buatnya ini buat dikitanya dulu. Ya, buat dikitanya dulu. Nah, biar tertib. Jangan lupa nama kelompok.
Asmaul Husna yang 5 itu, dan satu lagi menyampaikan informasi. Oke? Nah, itu tugas untuk minggu depan. Nah, tugas informasinya itu kalian cari di rumah, bisa melalui media sosial atau yang lainnya. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya terkait 5 Asmaul Husna ini? Saya Pak. Ya, apa? Saya dari Bapak Al-Masih. Kalau Allah itu Maharaja, jadi Allah itu kan cuma saya. Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kata kelompok Al-Malik, kalau Allah itu Maharaja, berarti Allah itu Raja manusia ya? Jawabannya iya. Nah, Allah itu Raja dari segala raja. Nah, dialah yang menguasai alam semesta. Nah, jadi itulah jawabannya. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Nah, dari kelompok Al-Aziz. Nah, kenapa Allah disebut Al-Aziz? Nah, padahal kita tidak bisa melihat kekuatannya. Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, Allah itu memang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, karena itu gaib. Nah, sama seperti malaikat dan jin. Nah, jadi kita bisa melihat dengan apa? Kekuasaan Allah. Nah, kita bisa melihat contohnya gunung-gunung, langit-langit, lautan, dan seluruh isi bumi ini serta alam semesta. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bisa manusia menciptakan itu semua? Siapa lagi yang ingin bertanya? Nah, gimana? Nah, pertanyaan yang mantul, mantap betul. Nah, kalau Allah itu Maha Suci, apakah Allah itu tidak melakukan kesalahan? Jawabannya tidak. Allah itu tidak melakukan kesalahan sama sekali, karena Allah itu berbeda dengan makhluk yang lain. Allah itu tidak memiliki kekurangan maupun kesalahan. Nah, jadi itulah perbedaan Allah dan makhluk lainnya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Dari kelompok Al-Mu'min. Bagaimana cara Allah? Oh, bagaimana supaya Allah melindungi kita? Pertanyaan yang bagus. Nah, seperti yang telah kita